iku apa sing jeblok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada, saya ucapkan terima kasih atas atensi pemirsa yang sampai saat ini masih mengikuti channel kami. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, karena channel kami tanpa dukungan pemirsa, tanpa subscribe, like, comment, and share-nya, maka channel kami tidak ada artinya. Walaupun apa yang coba kami sampaikan kepada pemirsa, menurut kami sudah memberikan yang terbaik, tapi tetap akhirnya pilihan ada di hati pemirsa. Kami hanya bisa berharap semoga pemirsa yang mempirsani channel kami mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan petunjuk untuk dapat menemui Allah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena maksud dan tujuan kami mengadakan channel ini tidak lain dan tidak bukan hanya satu, untuk mengingat kembali dari mana kita berasal dan mau kemana tujuan kita akhirnya, dan apa yang harus kita lakukan dalam rangka menuju husnul khotimah. Itu bahasanya orang Baduy, tetapi orang Baduy dicerdaskan oleh yang namanya Ahmad menjadi Muhammad, yang saat ini ketika Ahmad dan Muhammad sudah berpulang atau wafat, maka yang ada tinggal Nur Muhammad atau membuat kerasulan dari Ahmad Muhammad yang pernah lahir dan membawa Al-Quranul Karim, serta kita mencocokkan dengan Al-Quranul Azim. Untungnya bersama kita sampai hari ini ada penerus yang menunjukkan kita ke jalan yang terang, karena beliaunya sudah lebih dahulu diajarkan oleh guru-guru sebelumnya. Itulah acara ini akan tetap diisi oleh narasumber kita. Saya mau nyebut nanti dia marah, gak jadi. Bis bersama Ki Jolo. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلقاء كتابه الكريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم. بلقاء كتابه الكريم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Ayat. Terima kasih pemirsa pada malam yang berbahagia ini. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Itu merupakan anugerah yang luar biasa, sehingga kita masih bisa menggunakan podcast dengan gogos. Dan sangat terpenting adalah pemirsa masih mau mengikuti bahkan nonton. Dengan adanya podcast ini, itu adalah merupakan bentuk luar biasa bagi kami bahwa terlibatnya tangan-tangan alam semesta termasuk panjenengan itu merupakan sebuah karunia, sebuah rahmat yang pada akhirnya nanti kita sama-sama bisa mendapatkan sebuah hikmah dan sekaligus menemukan sebuah nasihat yang sangat bijaksana, karena Al-Quran itu memang merupakan petunjuk sekaligus di situ ada kandungan kebijaksanaan, hikmahnya itu. Itulah yang kita harapkan ya Rohani, sehingga nanti menjadi sebuah laku kita yang pada akhirnya kita nanti mencapai puncak kehidupan itu dengan husnul khotimah. Itu yang saya harapkan. Terima kasih pemirsa, ini kita lanjutkan. Kemarin kita sampai surat Al-An'am 103 Mas. Al-An'am 103 terakhir itu dibuka Mas dulu. Terakhirnya surat 186 surat 33. Surat 186 ya. Oh, berarti surat Ali Imran Mas ya. Benar. Surat 186 ya. Ya, Ali Imran. Ali Imran. Terus yang di Al-Baqarah 19 sama Ali Imran 70 sudah Pak? Belum. Belum. Tidak ada. Oke, berarti sekarang. Oh sudah, Ali Imran 70. 186 sama 70. 109 Mas. 109 Al-Baqarah. Sudah. Sudah. Di situ disebutkan ahli kitabnya sudah. Sudah. Oh iya.
berarti sekarang di anamelnya sudah apa belum? Anamel belum ya? Sekarang berarti ke anamelnya mas. Anamel itu surat ke-27 ayat 40 mas ya. Bener mas ya? Anamelnya belum ya? Belum. Berarti sekarang surat Anamel mas. Ayat 40 mas. Terus habis itu nanti Ali Imran 78 lagi mas. Terus nanti Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 157. Terus Quran 62 ayat 2. 62 itu apa? Tolong dicari dulu mas. Biar jenengan kok nggak bisa nyatet lagi. Semua ayatnya udah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Oke. Al-Jumu'ahnya ayat 2. Terus Al-Baqarah 2:18. Al-Baqarah surat kedua. Ali Imran lagi. Jadi Ali Imran itu surat ketiga ayat 7. Terus Al-Ahqaf 46, surat 46 ayat 9. Sama Al-An'am 116. Az-Zumar 39 ayat 17 sampai 18. Az-Zumar 39-23. 17, 18, 23. 17, 18 ya, terus 23. Tapi 17 sampai 18-nya kan berarti terus. Dan 23 kan berdiri sendiri nanti. Ya, oke. Itu kira-kira itu nanti terakhir itu ya, baru nanti memaknai dan mengkaji kitab suci. Setelah itu nanti judulnya itu memaknai dan mengkaji kitab suci. Terus nanti setelah memaknai dan mengkaji kitab suci, bagaimana Allah berbicara dengan kita, atau tahapan menguasai isi kandungan Al-Quran boleh, atau nanti pilih mana jenengan itu dulu, apa bagaimana, atau tata krama membaca Al-Quran, karena ini sebetulnya tahapan menguasai isi kandungan Al-Quran atau tata krama. Bagaimana kijolo saja, tapi kalau yang sudah saya catat ini mengkaji kitab suci, memaknai dan mengkaji kitab suci. Ya. Allah berbicara dengan hamba. Kalau Allah berbicara dengan hamba belum? Ya, habis dengan kitab suci, memaknai dan mengkaji kitab suci, habis itu kan Allah berbicara dengan hambanya kan. Oke, siap. Karena nanti dilanjutkan dengan mas, apakah Islam kita sudah tasasul atau historis, apa keturunan. Tuh. Banyak ini karena sudah saya persiapkan semua. Terus nanti bagaimana cara Allah itu berbicara dengan kita. Terakhir itu aja nanti. Setelah itu nanti baru bahas korelasi antara jin dan jiwa. Setelah itu kita memandang diri kita secara psikologi nanti. Karena arahnya nanti ke sana. Memaknai dan mengkaji kitab suci. Karena ini kemasannya banyak sekali, makanya harus hati-hati pemirsa, biar kita nanti tidak sampai. Ya, sekarang ini masih melanjutkan yang kemarin berarti ya. Betul. Nanti terakhir di Az-Zumar 39 surat 39-23 itu. Yang penting kan sudah Mas Kaji catat. Makanya Mas Kaji harus selalu nyatet. Membenarkan kebenaran. Ya, dari perspektif Al-Quran. Oke. Udah, monggo dibaca Mas Kaji surat An-Naml 2740-nya.
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi anna atika bihi qabla an yartada ilaika tarfuka. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfuru wa man syakara fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia. Al-Imran 378. Dua itu dulu aja nanti ya. Yang pertama An-Naml 2740 sama Ali Imran-nya aja dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yas'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'alallahi kadiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta, mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Oke, terima kasih. Di surat An-Naml yang ke-40 ini, bahwa menegaskan di sini seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sebetulnya begini, kalau kembali kepada surat An-Naml, ini surat ke-27 ayat 40, itu sesungguhnya ahli kitab itu menunjukkan ke kita bahwa sesungguhnya kamu itu bisa mewujudkan apapun yang ada di dalam pemikiran itu. Tapi syaratnya satu, bisa mewujudkan itu prosesnya dari pendengaran. Apa yang telah kamu dengarkan itu petunjuknya Allah itu. Sehingga setelah kamu dengarkan, maka petunjuk Allah itu akan kamu olah di dalam hatimu, karena tempatnya mengolah hati, Mas. Sehingga dengan menggunakan akal pikiranmu itu, apa yang menjadi idemu akan kamu wujudkan dalam perilakumu itu. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam dirimu, penciptaan dirimu itu tidak bisa terlepas dari ilmunya Allah. Sehingga kalau ternyata penciptaan dirimu itu adalah ilmunya Allah, kamu berarti segala apapun yang kamu lakukan nanti kan pertanggungjawabannya terhadap ilmu itu sendiri. Tidak bisa kamu mengingkari itu, karena kenyataannya jenengan itu sudah punya kepala di sini, gitu loh. Karena perwujudan jenengan awalnya kan tidak ada itu, Mas. Iya. Setelah diadakan kan jenengan tidak bisa mengingkari apa yang ternyata ada kesinambungan.
hubungan antara jiwamu, antara apa yang berkaitan dengan fisikmu, jasmanimu, rohanimu, itu kan ternyata satu kesatuan. Dan itu selama jenengan tidak mau menuangkan dalam tingkah laku, maka pemikiranmu kan hanya menjadi sebuah pemikiran. Dan tidak mungkin orang seperti itu. Itulah namanya sesungguhnya kekhalifahan itu, Mas. Jadi kekhalifahan itu sesungguhnya bagaimana jenengan menyadari bahwa di dalam dirimu itu ada sesuatu yang bisa untuk mengaplikasikan langkah itu loh, dari adanya rohnya Allah, unsur hidupnya Allah, energi itu menjadi sebuah pemikiran, karena pemikirannya sumbernya dari hudanya Allah itu. Sehingga dengan hudanya Allah itu, maka pemikiranmu itu akan kamu jadikan sebuah langkah selama kamu ada limitasi usia di alam semesta kemasannya, sehingga menjadi kekhalifahanmu itu. Karena kalau tidak menggunakan itu, maka alangkah tidak beruntungnya kamu nanti. Karena mengapa? Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan mengetahui asal usulnya. Sehingga apapun yang bentuknya kamu lakukan, ritualmu, nanti tidak ada sumbernya. Karena tidak kenal asal usulnya dari mana. Sehingga akhirnya kalau ditanya, ya karena keturunan memang adanya seperti ini. Ya. Padahal selama ini kebanyakan manusia melakukannya seperti itu, apa enggak? Ya. Lah maksudnya kamu ngaji itu enggak boleh seperti itu. Harus kamu rubah pemikiran itu, gitu loh. Ya. Karena apa? Ada metodologi pemikiran itu tidak seperti yang selama ini kamu lakukan itu. Itu sebetulnya ke sana. Sehingga kalau kamu sudah memahami itu, kamu nanti menjadi orang yang bisa mendapat karunia. Dengan adanya karunia itulah kamu bisa mensyukuri, gitu loh. Maksudnya ke sana, Mas. Clear ini ya. Karena selama ini jenengan kemarin-kemarin sumbernya dari mana itu ngerti enggak, Islammu sesungguhnya dari mana? Turunan Sehingga dan orang-orang yang tidak jelas. Ya, sehingga wahyu itu ternyata menjelma menjadi sebuah ritual, kan jenengan belum paham. Ya. Padahal sesungguhnya kamu harus memahami ini dulu. Ya. Sehingga ritualmu itu tidak bisa dikatakan sekedar turunan. Tidak Ya. bisa, karena saya punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya termasuk salah satu surat ini. Ya. Itu loh, Mas. Maksudnya Allah menyuruh jenengan itu untuk berpikir. Gini loh pemirsa, sebetulnya selama ini nyuwun sewu, sadar tidak sadar, apa yang kamu lakukan ritualmu itu karena kebetulan keturunan loh. Karena Betul. kamu itu lahir neng gene wong Islam, Betul. neng lingkungan Islam, munggo neng Betul. Papua, atau kamu dilahirkan di etnis yang bukan Islam. Kira-kira kamu gimana? Maksudku itu loh, Pemirsa menyadarkan itu gitu loh, Mas. channel yang masih setia menonton video ini, apa yang dilontarkan oleh Pijolo-jolo ini sudah saya dapat ketika saya sekolah SMA, kemudian jadi mahasiswa. Itu kita jangan sampai beragama karena turunan, maka dibahaslah dengan sebenarnya. Kemudian ketika sekolah jadi mahasiswa, kita jangan sampai jadi Islam yang turunan karena orang tua Islam, kita juga Islam, dibahas. Bahkan sampai sudah punya anak pun, kita jangan sampai jadi Islam turunan, begini-begini, ini ada luas macam-macam. Ada satu ketika saya bertanya begini, aku tak apa ya, bilang, Opo sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Itu pertanyaan logis satu waktu itu. Menurut saya. Ya sangat logis betul. Tapi waktu itu dijawabnya gimana, malah dimarahin. Ini yang jawab S3 loh ya waktu itu. Ya. Sekarang udah profesor. Dia bilang it's mandatory, karena dia S3 kan. It's mandatory. Saya bilang apa mandatory? Aku bilang mandatory itu asalnya begitu, ya lakukan saja, nurut tanpa bertanya. Ya udah, masih ngomong dokter lah. Ya. Tapi itu sebenarnya selalu muncul bertanya-tanya. Ya.
Dan itu saya selalu tanyakan ketika menurut saya anggap orang itu lebih pandai daripada saya. Ya, secara keilmuan memang Apakah pandai. itu dia secara formal maupun informal. Selalu Ya. saya tanyakan kenapa sholat itu 4 rakaat, 2 rakaat. Jadi jawab, ada yang dijawab dengan ya walaupun mungkin waktu itu menyampaikan juga dengan Quran ayat atau dengan bahasa dulu tuh hadis-hadis. Ya karena keterbatasan saya juga ini ya tanya juga, lihat buku, baca. Ya istilahnya tuh tidak ada yang menguraikan kenapa 2, kenapa 4, kenapa 3 gitu loh. Ya sudah, apa repot-repot 17 rakaat ya wis lah, sehari semalam 17 rakaat. Itu pun akibat diskon 50 waktu jadi 5 waktu, ya sudah nurut aja. Tapi secara ilmiah sebenarnya itu tidak menjawab apa yang saya inginkan. Iya, benar. Ya sudah. Tapi nyuwun sewu dengan adanya ngaji di sini jenengan rasanya pada pelan-pelan ternyata kamu menapak itu menemukan jawaban itu. Itu pasti saya jadi wong gendeng kata orang, nggak ngurus. Ya artinya begini loh pemirsa. Untuk pemirsa yang baru menemukan channel ini, kalau masih nonton 2, 3, 4 video, jangan nganggap sudah ikut belajar di MTK. Tapi manakala pemirsa ya minimal mengikuti dari yang pertama kali channel sampai yang hari ini, saya yakin pemahaman pemirsa juga sama dengan saya. Karena menurut saya pemirsa, saya ini kadang-kadang saya sudah paham sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Kijolo. Cuman saya ini suka mancing-mancing biar enggak paham saya. Karena apa? Saya juga menyadari manakala ada pertanyaan yang diulang dan berulang, sebenarnya saya menjadi lebih mantap, lebih meyakinkan lagi, lebih coro cekelan itu wis ngene loh. Nah, enggak sekedar ngene. Nek gini bisa lepas. Tapi kalau sudah kayak gini, terus makin kuat. Contohnya ketika ada saya bertanya, kemudian orang tuh bertanya, pertanyaan saya sama dengan orang itu. Tak dulu orangnya, tak dulu, wonge koyo ngono, pertanyaannya koyo ngene, jempol. Nah, saya kadang-kadang mencoba merasakan apa yang pemirsa rasakan. Kayak jadi saya merasakan ketika ada pemirsa yang host, tolong tanyakan ini, itu seolah-olah terdengar, seolah-olah padahal yo kan saya bilang saya pura-pura kasyaf. Sehingga saya tanyakan, Kijolo ini apa? Saya tidak paham Kijolo. Akhirnya diterangkan lah dengan Kijolo sambil marah-marah itu. Itu pemirsa. Enggak, Kijolo lanjut. Oke. Makanya sesungguhnya ini kan menitik beratkan bagaimana orang yang sudah menguasai ilmu kitab, Mas. Sehingga sebetulnya ilmu kitab itu kan ilmu kamu memahami tentang dirimu sendiri. Sehingga setiap apa yang kamu lakukan itu dengan kesadaranmu itu, Mas. Ya. Tidak sekedar kamu karena keturunan atau karena kamu takut dosa, takut neraka, atau karena pengen mendapat pahala atau pengen mendapat imbalan surga. Bukan itu gitu loh maksud saya, Mas. Jadi ini harus kamu bahas betul karena ini sangat mendasar gitu loh, Mas. Ini pondasi. Kalau kamu mau bangun rumah itu sesungguhnya kamu ini menguatkan dulu pondasimu, pemahaman tentang ilmu taksasul gitu loh. Ilmu taksasul itu sebetulnya bukan ilmu sebab akibat loh ya. Salah loh. Beda karena ini nanti. Ilmu taksasul itu kamu menggali sesungguhnya sumber asal usulnya kamu wahyu, asal usulnya wahyu menjadi sebuah ritual itu loh, tindakan yang dilakukan setiap orang itu loh. Sesungguhnya itu loh, Mas. Sejak kemarin kan sebetulnya kita membahas diri kita itu tuh, Mas. Setelah itu oh ternyata bahasanya Allah terhadap kita yang namanya petunjuk itu wahyu tuh. Dari wahyu menjelma sebuah perkataan yang bisa kita musyawarahkan sekarang. Iya pada kenyataannya. Al-Quran ini kan menjelma sebuah bahasa tuh, Mas. Dengan menjelma sebuah bahasa, akhirnya ada sebuah lisan karena berkaitan dengan bahasa seseorang. Lisan itu untuk menerangkan kandungan makna apa yang terkandung di artinya itu, gitu loh, Mas. Sehingga setelah itu nanti baru ada tulisan, Mas. Nah itu kan mengalami distorsi karena dari masa ke masa
dari kisah kenabian 1447 Hijriah sampai sekarang ini kira-kira mengalami distorsi apa enggak nek jenengan secara logika aja? Pasti. Karena berkaitan apa Mas? Perubahan-perubahan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan itu pun dipengaruhi oleh si penulisnya Mas. Karena penulis punya latar belakang keilmuan, punya subjektivitas secara pribadi, juga punya latar belakang secara kultur dan kebudayaan. Itulah nanti yang mengakibatkan distorsi itu. Distorsi itu hasilnya begini loh. Mestinya ini itu harusnya ke lurus ke sana. Itu bisa aja ada sesuatu yang apa Mas? Keselesut itu apa? Distorsi itu pembiasan. Ya, bisa pembiasan, Seperti bisa tongkat dimasukkan ke air. nah, Itu sudah. itu bisa, itu disfraksi sebetulnya. Ya, distorsi itu penyebaran distorsi itu kalau mau. iya, jadi bisa mengalami Tidak fokus lagi. penyembunyian, pengurangan, artinya Penambahan. tidak aslinya gitu loh. Ya, Mas. penambahan yang pasti Ya. distorsi. Harusnya gini jadi gini. Ya, ada penambahan, ada penyembunyian, ada pengurangan yang kemarin di Tidak aslinya ketenakan, intinya. ya tidak aslinya Ya, gitu. tidak. Lah, Sesuai kepentingan yang nulis. nah itu maksud saya. Sehingga itu harus jenengan sadari dulu. Ya. Akhirnya kalau jenengan sudah menyadari ternyata ada kurun waktu yang lama itu, ada distorsi karena prosesnya dari kewahyuan menjadi sampai tulisan itu. Oh, akhirnya jenengan cuma gini, iya ya, ternyata ya sangat mungkin. Lah, dengan jenengan menyadari itu, akhirnya pasti jenengan mencari kesuciannya loh, yang aslinya gitu loh. Saya kalau mau jawab di sini saya nggak berani sebenarnya. Mau saya jawab secara singkat, padat, jelas, 4 kalimat, 4 baris lah. Tapi saya pikir tadi kalau saya jawab ini, kalau ada 10 orang yang mendengarkan, 9 orang untuk saya. Makanya saya nggak berani. Yang penting maksud saya, pemirsa dan kita itu menyadari dulu bahwa ternyata Al-Quran itu seperti apapun tetap bisa distorsi. Pasti. Karena yang disampaikan itu interpretasinya Mas, penerjemahannya. Saya tidak ngomong orang lain. Saya mengalami diri saya sendiri. Betul. Ya betul. gitu aja Bos. Ya. Artinya bagaimana kalau ada contoh, ada satu orang dia bilang saya 30 tahun baru menemukan Tuhan saya. Lah saya kemarin ngomong 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun menemukan Tuhan saya, baru ternyata lebih, baru kemarin aja kok ketemu. Berarti yang dulu-dulu apa? Bukan berarti. Gitu loh maksud saya. Berarti pembiasannya. Ya, pembiasaannya. Walaupun kita sama-sama baca Al-Fatihah loh. Maksudku menyadari itu loh Mas. Ya. Sehingga panjenengan sedoyo pemirsa tidak bersikukuh dengan enggak ya harus ini. Nah, bukan itu loh maksud saya. Ya. Paham enggak Mas? Nah, jadi kalau menurut saya tepung dijadikan roti itu ada contohnya di Quran. Itu tergantung si kokinya. Kalau kokinya mau bikin manis, mau bikin asin, mau bikin asam, tergantung koki. Walaupun bentuknya sama. Iya. Bahkan bisa dijadikan buat racun. Iya, betul. Walaupun sama-sama dari tepung. Iya, maksudnya kemurnian Al-Quran itu sesungguhnya Tergantung dalam dari penginterpretasian terhadap semua orang itu ada kepentingan yang menunggangi itu gitu maksud saya. Ini saya ngomong satu kali aja. Saya buka aja. Nih kalau saya sudah ngangkat kayak gini tahu ya pemirsa ya. Artinya kalau nggak tahu tulis di komen nanti saya jawab. Apalagi langsung WA ke admin saya jawab pribadi. Kalau saya sudah mengangkat begini, artinya tolong cari guru ngaji yang benar-benar ngajar ngaji, guru ngaji yang benar-benar ngajar ngaji, yang disebut guru pahlawan tanpa tanda jasa. Dah itu aja. Dari 10.000 ada enggak 100? Kalau ada, itu berarti pemirsa udah tahu. Itu pasti ada di sekitar kita. Pasti. Saya yakin karena alam semesta. Nah, itu Terus aja. jenengan jangan membatasi, jangan mempunyai kemauan kuat bahwa enggak ini yang saya pegang ini yang paling benar, tidak ada.
Karena nek jenengan ketengahkan mulai jenengan mirsani podcast kita kemarin, kecilik jenengan nanti kalau ngomong. Ya makanya kan tadi saya bilang di awal, pemirsa kalau baru nonton 10 video kami kemudian menjas, yang kasihan pemirsa yang nonton dan menjas. Tapi manakala sudah nonton dari yang pertama sampai malam ini dengan pikiran terbuka, sehebat apapun apa yang ada di pikiran pemirsa saat ini, tonton dari pertama sampai ke sini, kalau saya bilang ininya nggak berubah, ya berarti ada dua kemungkinan, kalau nggak lata uza gitu aja. Gitu. Jadi ya itulah pemirsa. Kalau nggak lata uza. Artinya memang panjenengan harus menyadari sejak awal bahwa sesungguhnya ngaji Quran kalau betul-betul jenengan nanti akhirnya membuka diri bahwa ternyata ada sesuatu pembenaran dan kebenaran itu nyata. Nah, ini untuk membedakan itu gitu aja pemirsa. Sehingga jenengan nanti menyadari bahwa dirimu itu tidak sesederhana ini gitu loh. Beragama pun sesungguhnya memang harus mengalami perubahan itu gitu loh. Sadari itu dulu sehingga jenengan nanti istilahnya tidak keras batu gitulah. Itu bisa menerima masukan yang sekiranya masukan apalagi sudah dengan dasar Quran surat, ya jenengan harus menyerah. Iya sudah gitu loh. Iya, Gitu. habis mau apa lagi? Om udah Quran surat, apa ada yang tertinggi kalau kita mengakui keyakinan kita dengan iman kita? Iya, iya. Itu aja sebenarnya. Kan? Iya. Ketika kita masih mengatakan, oke saya beriman dengan Quran, Buktinya apa? Justru jangan menandingkan itu. itulah yang paling berat pemirsa. Akhirnya kita dibilang, Islam itu asalnya sepi, nanti juga kembali sepi, walaupun katanya banyak. Iya. Itu faktanya saya udah rasakan. Iya banyak kan secara kuantitas. Iya kuantitas, Iya. bukan kualitas. Mas. Gini aja lah pemirsa, saya pengen tahu, ada orang kuat bekerja 60 hari, 80 hari, tiap hari tanpa absen, tanpa bayaran, malah ngetono duit, wes boleh ono nih ono. Itu sederhananya. Tapi apabila kita tahu di balik itu, wes kabeh ditokno. Ceritanya panjang Nabi kan begitu. Iya kan? Iya, Nah. memang salah satunya seperti itu. Tapi ya sebatas kemampuan beliau. Nah, Karena kalau kamu paksa ya terus gimana beliau buka punya keluarga kok. itu kan Nabi ya. Iya. Sekarang kita ngomong pendampingnya Khadijah. Iya. Sampai dia bilang begini, tapi saya juga nggak tahu ini apa-apa, tapi saya pernah mendengar gitu aja. Iya. Ini saya ingin menguatkan Berarti omongan kerumunan kita. kayak gitu Ya, ya, saya pernah mendengar. Katanya Khadijah, saking malunya dia ngomong ke merinding saya ingat Khadijah Ya. soalnya. Kanjeng Nabi, ini bahasanya itu sayang, dia bilang, kalau aku sudah mati, aku sudah nggak bisa membantu kamu. Tapi kalau kamu butuh kayu untuk menyeberangi dan kamu tidak menemukan kayu, gali kuburanku, ambil tulangku katanya. Saking seperti itu Ya, bagaimana? ya ungkapan yang sangat luar biasa. Nah. Artinya itu ada kandungan metaforanya. Karena sudah habis-habisan dia sudah Iya, punya lagi paham. waktu itu. Iyalah, artinya kan ada kandungan metaforanya yang harus butuh penelusuran dan perenungan lebih dalam Nah. sesungguhnya itu. Makanya ini kembali ke Ya. kitab surat, ke Quran surat, bahwa sesungguhnya ilmu minal kitab itu ilmu yang berkaitan dengan pengalaman. Mas. Jadi dari sebuah kenulit, pemahaman pengetahuan itu nulit namanya ya. Jadi pengetahuan itu bagaimana pengetahuanmu itu bisa kamu apresiasikan secara nyata sehingga kamu nanti mengalami, karena apa yang kamu perdengarkan itu sumbernya dari pengetahuan sesungguhnya. Karena apapun pengetahuan kan kamu mendengarkan dulu. Ya. Dari pengetahuan itu, dari pendengaran itu, maka akan menjadi pengetahuan di dalam akal pikiranmu itu. Itulah nanti menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Ya. Nah setelah menjadi pengetahuan dan knowledge, maka kan harus kamu praktekkan. Setelah kamu praktekkan, nanti puncaknya di mana? Dirasa. Rasa itu kan puncak kesadaranmu, karena sudah mengalami itu. Clear ya di sini ya. Maksudnya itu. Makanya hanya sekedipan mata aja itu sesungguhnya. Ngerti Mas?
Dari PPH itu loh Mas, dari Ya. pendengaran sehingga nanti penglihatan ini dua kuncinya. Penglihatan itu maksudnya apa yang kamu lihat harus kamu pikirkan dari apa yang kamu dengarkan membuktikan penglihatanmu. Itu kan harus ada proses pemikiran menggunakan akal pikiran Mas. Ya. Sehingga menjadi pengetahuan yang setelah pengetahuan itu kamu analisis, kamu observasi menjadi pemahaman. Berarti tingkat pengetahuan kan lebih di atasnya lagi pemahaman Mas. Tapi kan harus mengalami proses pemikiran dulu. Itu loh. Setelah mengalami proses pemikiran, maka kamu akan menemukan kesimpulan dari apa yang kamu dapatkan dari nulit itu tadi. Sehingga nanti akan menjadi sebuah praktek laku. Itulah nanti mengalami kamu. Karena menjadi pengalaman kamu praktekkan, sehingga nanti puncaknya di kesadaran rasa itu. Gini aja contoh yang enak. Saat jenengan hidup dari perjaka, ya, lah, kan enak gitu aja Iya, Mas. betul, Pak. Jangan tertawa dulu. Saya nanti nggak bisa teruskan ikut tertawa. Kamu mesti sudah ngerti ini maksudnya apa. Iya, Itu loh. Iya, lanjut. Lah iya, makanya, lah ini kan harus dipraktekkan. Lah buktinya apa Pak? Iya, betul, makanya Tanya dia lanjut. nanti gitu loh. Itu mah. Ya nyuwun sewu pemirsa, ini saya contohkan sing jenengan ya seneng gitu loh. Ya. Artinya gini, nyuwun sewu di alam semesta apa ning gelare jagat ning bumi iki. Kira-kira antara laki-laki perempuan itu antara yang menikah dengan yang tidak banyak mana Mas tak tekoni? Banyak yang tidak. Ya banyak yang menikah. Oh, banyak yang Mas, tidak. ngono lho. Ya artinya nek sudah mencapai Oh, kan ya. mesti akhirnya mencari pasangan hidup. Ya. Tapi Gusti Allah ya ngekei pengecualian. Kok nek orang ngono nek pertanyaan terus Mas, Iya, gitu loh. iya. Ada pengecualian bahwa ternyata di situ ya ada penyimpangan. Orang yang tidak mau nikah gitu loh Mas. Iya. Atau orang yang memang apa ya, dia gak iso nikah karo perempuan kan juga ada nyatanya Ada. Mas. Gitu loh maksud Ya. saya. Ning saya ngomong yang wajar saja. Ya. Artinya yang dalam kenormalan. Ya. Nah, artinya standarisasinya Ya, normal. normal. Nyun sewu panjenengan saat nikah, ya itu kan harus membuktikan apa toh ya bener toh jane wong wedok iku ya apa ya merupakan kenikmatan bagi saya gitu aja. Yang haram menjadi halal. Ya itu makanya selamat kamu sesungguhnya dalam kehidupanmu saat pernikahan itu. Kamu bukan selamat menempuh hidup baru, tapi selamat menikmati rasa baru. Gitu. Mas Kaji bener itu kemarin alhamdulillah saya dikasih anu baru gitu loh, pemahaman baru. Oh iya ya. Lah nek hidup wong nyatane dhewe wis hidup kok hidup baru nek hidup baru sing piye kan bingung nek seandainya sing diucapi ora ngoh-ngoh aja gitu loh. Makanya jangan bagaikan kerbau ditusuk hidungnya. Ya pikiran gitu loh. Sehingga akhirnya oh iya ternyata saya tetap hidup tapi kok dikatakan menempuh hidup baru. Bukan itu sesungguhnya. Esensinya sesungguhnya kamu sudah merasakan semua rasa pahit, getir, sedih, susah. Lah puncaknya nanti menikah itu merasakan sesuatu yang selama ini belum kamu rasakan. Ya itulah saat jenengan nanti mempraktekkan membikin anak itu gitu Ya, Mas. betul. Nah itu kan dari bukti cinta kasih puncak. Ya. Dan itu sembunyi kamu tidak mungkin akan terang-terangan gitu loh. Ya, betul. Sekalipun walimatul urusnya banyak mengundang orang Mas. Iya, betul. Tapi saat melakukan ritual itu kan tidak mengundang orang Iya, gitu loh Mas. Betul. Makanya Hanya berdua. di alam akhirat itu sesungguhnya gitu loh. Dan setelah itu kira-kira berjarak 1 Satu atau 2 tahun. tahun. Iya. Mulai nanti latihan Iya. memerahkan kuping. Iya. Itu benar. Nyon sewu. Ini sebetulnya kan sesuatu yang sangat realistis. Realitas kehidupan. Realitas kehidupan ini. Lah jenengan nek ra ngaji iki ora ya bingung lho. Itu loh. Akhirnya mbok wayangnya merupakan kisah kenabian Sulaiman mbek Bilqis kaya ngono wi ngono. Aslinya Bilqis itu menemukan puncak rasa sama Sulaiman ngono wis. Betul. Wes ngono lho. Cuma kan digambarkan yang mau macam-macam cara menginterpretasikan, cara menceritakan, cara dari kisah itu loh Mas. Padahal sesungguhnya ini. Ya. Betul. Itu kan gini loh Mas. Kebodohan. Iya. Ya itulah Mas pemirsa. Jenengan cerdas-cerdas nek ngaji iki. Karena mengungkap di balik itu semua. Dan ndak enek sing ditutup-tutupi. Nek jenengan iku wis diketengahkan sesuatu yang real, realistis, tidak ada muatan, ya tomponen aja mbok tolak.
Jadi pemirsa Itu loh. channel petunjuk kecerdasan, kan kita selalu bilang dari awal bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah handsbooknya Al-Qur'anul Azim. Iya, bener. Karena handbooknya otomatis sebelum produk itu dikeluarkan kan dibikin prototipenya dulu. Ya otomatis. Ketika membuat prototipe, bukunya sudah ada belum, buku petunjuk Buku petunjuk untuk prototipenya kan. yang bakal dikeluarkan? Oh, untuk Allah ada, Mas. Otomatis kan Iyalah. sudah ada. Semuanya. Jadi ketika sudah ada merencanakan ini kita ngomong manusia bukan Allah. Ya. Ketika kita mengeluarkan produk ini, anggap aja kendaraan, sepeda motor atau mobil, bukunya kan udah disiapin. Gini aja nek jenengan Dan itu ada sing emailnya. bingung. Iya, ngene lho, Mas. Kaji Pausar arep bangun hotel tingkat 4. Kan berarti bukune sik wis ana, perincian wis ana to, Mas. Iya. Baru diwujudkan, Ya. memanggil semua tukang, Betul. memanggil semua alat. Iya. Bukunya tetep wis ana dhisik, Iya. Mas. Makanya jenengan iku jajane nang Lauhil Mahfuz kan sudah ketersediaan Iya. ada. Iya. Kalau Baru diwujudkan, dibuktikan yang jenengan Betul. ning jajane iki kan sing ra tertulis. iya betul. Bangunan itu kan yang tidak tertulis. Mm-mm. Nah, nek neng tulisan berarti kan sing karek diterjemahne didelok gambare iku kan bisa ditulis ya, Mas. Iya. Kalau yang nggak keluar buku handsbooknya itu kayak yang runtuh kemarin. Itu nggak pakai Salaman, buku wes. itu. Nek Langsung gak- pakai. nek, Oh. iku istilahnya ya, Mas. Bangun tanpa perencanaan, Mas. Ya, itu yang ngomong. Jadi bangun tanpa ilmu. Iya, maksudnya itu bangun tanpa ilmu. Tak wis ngono ya lho, wis. Tapi kalau di situ, walaupun tidak ada gambarnya, ada seorang yang ngerti aja ilmu itu, tetap tidak ada masalah. Walaupun tidak ada gambarnya. Karena dia cuma itu kekuatannya sakmene kolom segini dengan Ya. nanti akan Ya. ditekan dengan beban Ya. segini. Kolommu aja sakmono, dadekno 50 apa Ya. dadekno 60. Contohnya, Ah. contoh langsung, Ya. Abah Pausar berdiri di sini, kerahkan dia 500 orang, tidak usah pakai gambar, dia Ya. bisa menunjukkan gambar tanpa ambruk. Ya, kan berarti ilmu sudah dikuasai. Iya. Mas. Ilmu kitab itu maksudnya lah. Iya. Udah paham? Ah. Itu pemirsa nggih. Jadi kalau sudah saya ketekankan semacam ini jangan kamu jas dulu. Entar jumlahnya Quran koyo ngono. Waduh, jangan, sudahlah. Karena pemaknaan Al-Qur'an, penerjemahan Al-Qur'an itu tidak boleh dibatasi. Siapa yang membatasi itu? Kan kemarin sudah saya ketengahkan. Kalau yang membatasi itu berarti malah wis ngono ya, Mas. Iya. Kan ini lisanun Arabiyyun, diturunkan dengan bahasanya bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab salah. Jadi sesungguhnya ilmu minal kitab itu ilmu mengalami isi dari seluruh kitab itu dipraktekkan, dirasakan, dibuktikan. Itulah sehingga nanti jenengan kembali mengurai itu tuh bisa. Kaji Pausar tanpa melihat gambar seperti Mas Kaji contohkan tadi, suruh mengurai sehingga nanti ada orang yang menulis sudah bisa. Sudah bisa. Itu loh Saking maksudnya. ahlinya. Ya karena punya ilmu kitabnya Iya, itu tadi, itu, Mas. ya. Kembali lagi tetap ke situ kan, Iya, nggak bisa lari kita. otomatis, iya. Itu. Sehingga tahu hukum kausalitas, ada ilmunya tentang proses pemikiran itu sendiri Ya. menjadi sebuah wujud yang nyata atau yang realistis. Ya. Tapi semuanya harus logik dan rasional. Nah, sesungguhnya ke sana arahnya. Itulah pemirsa, makanya saya setelah ngaji Quran surat dengan Ki Jolo Jolo yang dulunya saya penuh dengan Angan-angan. bukan apa yang saya ingin tahu, ketika saya tanyakan ke orang-orang yang saya anggap tahu, dijawabnya kan dengan apa namanya di luar Quran itu, Ya mengada-ada dia pengetahuannya dia tanpa dasar konsep, lah, ya. konsep. Tapi ketika saya bertanya dengan Jolo-Jolo, mulai dulu loh ya, saya bertanya ini bukan hari ini, mulai dulu sampai sekarang. Ketika saya bertanya sesuatu, dia selalu, contohnya, iki dasar ayatnya,
Kan saya selalu bilang gini, ini dalilmu awakmu ngomong, ini dalilmu. Kan saya selalu minta begitu, ini dalilmu. QS. Nah, setiap saya tanya, Ki Jolo itu selalu mengumpulkan ini QS-nya, Quran suratnya, ayat sekian. Langsung saya diam. Dan itulah yang membuat saya mau duduk di sini. Iya, saya kemana-mana, nggak ada yang kayak Ki Jolo. Kalau Ki Jolo selalu kalau saya tanyakan, ini jawabannya, ini QS-nya. Ini dasarnya iki dasarnya iki. Itu dari dulu pemirsa. Makanya saya ketanya orang yang tidak menjawab QS, saya jadi begini. Lah itu kok nggak ada QS-nya. Jangan-jangan. Ya akhirnya seperti yang lagu kau tertipu lagi. Nah ini masalahnya, yang tertipu ini bukan materi. Ya. Karena nanti tertipu kejegur. Bukan kejegur kali pemirsa. Dan jegur kali mentas iso. Itu pemirsa yang Dan akhirnya logika saya berpikir kalau itu. sudah kamu masuk terperangkap dalam kejegur kepemahaman atau kejegur yang berkaitannya dengan ideologi, itu sulit Mas dijelaskan. Ya siap jadi tersangka itu. Iya, karena orang tuh kalau sudah masuk nyun sewu, ini kan termasuk sesuatu yang sifatnya kejiwaan, ideologi itu Mas. Itu Gini aja lah. pemahaman kejiwaan. Gini. Ini yang terbaru yang lagi viral ya, yang baru dalam seminggu ini. Ketika seorang yang bernama Haji Muhammad Soeharto diberi tanda jasa pahlawan nasional oleh Bapak Presiden Prabowo, yang protes siapa? Kan mesti musuhnya. Ya, otomatis. Atau yang merasa tertindas di Iya. zamannya. Iya. Pertanyaannya saya satu, Iya. AM Fatwa dihukum apa enggak di zaman Pak Harto? Kok dia saya setuju katanya? Berarti kan rasional AM AM Fatwa. Fatwa itu dihukum zaman Pak Harto. Nah. Karena beliau termasuk dianggap salah satu orang yang pemikirannya tidak sejalan dengan Pak Nah, Harto. tapi kok begitu ditanya apakah saudara setuju Pak Harto diberi gelar tanda jasa? Sangat setuju. Karena apa? Apakah seorang AM Fatwa bisa disogok? Saya tanya. Secara kepribadian, apakah dia menginginkan uang? Tidak berani sudon ya. Ya. Saya kira tidak. Nah, ya sama kan. Karena sampai saat ini beliau masih seperti itu, segar-bugar kok. Terus sekarang, apakah pembisik-pembisik, saya tidak menganungkan pribadi ya, kan yang menjas itu kan salah satu penggodoknya diantaranya kan siapa namanya tuh, Menteri HAM itu, Menteri Menkumham itu siapa? Safri Samsudin. Sahril Jawa. Sama Hendra. Ya, Yusril. Kira-kira Sama Yusril itu orang bodoh apa orang apa sih? Loh, nek Pak Yusril ya orang Turun-turunannya siapa kan? orang jagoan betul Nah, itu. ngerti hukum tata negara Iya. dan sebagainya. Oh, tidak sembarangan kumlot. Nah, makanya itu salah satu. Nah, terus kita kalau nggak percaya sama orang yang ahli, mau pakai rasional digiring, Ya fantasi risaah. Ya, Tunggu sudah. masa kehancuran. Ya, Sudah sudah. gitu aja. ya sudah. Tuh. Itu contoh pemirsa. Artinya gini, kita boleh tidak suka, tapi jangan berlebihan. Kita juga boleh suka, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan betul. Karena yang sesuatu berlebihan itu berbahaya, kecuali Aturan. Itu harus pun berlebihan. berlebihan juga tidak boleh Mas. Ya. Karena nanti di sini kan sudah kemarin kan sudah saya Karena sampaikan University ayatnya. Unity yang di sebelah itu. Kamu ngaji aja dari pagi sampai sore, nggak negur yang di sebelah. Sekarang kamu ngaji aja keplak karo bojomu ora dimasak nih. Apa masamu ngaji terus kena mbok ge masak. Itu. Ya yang wajar aja lah, yang wajar. Tapi begitu ada kita ketengahkan semacam ini, makanya rasio logika kita jalan. Sehingga nanti kita selalu berpikir secara rasional, tidak irasional lagi. Jadi salah satu nih pemirsa, saya membuka rahasia saya ya. Saya kan ngerti juga tuh kalau baca artinya terjemahan tuh, kata fakarun, tajak karun, nggak pikirkan dengan akal, pikir. Ini juga berpikir. Tapi kok di satu sisi ketika saya bertanya, it's mandatory gitu. Kalau saya ngomong it's mandatory, berarti yang menjawab itu orang tuh paling S3 profesor itu menjawab it's mandatory. Tapi kalau orang biasa menjawabnya gini, pokoknya ngono.
Lah nek wis ngomong pokoknya kan berarti ya dhek iku gak paham asline. Ya, itu kayak lagu apa tuh yang biasanya apa pokoknya apa Itu. Ya. Jadi kembali lagi ke Quran suratnya, Mas. Jadi sesungguhnya setelah dengan mengetahui tentang hukum kausalitas, ada ilmunya tentang proses pemikiranmu itu. Karena proses pemikiran kan butuh metodologi, Mas. Oke. Ada metodologi keilmuannya, itulah namanya ilmiah. Makanya dalam penyampaian Al-Quran itu sesungguhnya tidak boleh meninggalkan hukum ketetapannya Allah itu sendiri. Oke. Dan tidak boleh kamu berbohong di situ. Itulah yang berat. Karena kalau nanti kamu berbohong dengan adanya hukum ketetapan Allah, norma-norma kaidah-kaidah itu sendiri, berarti ya kamu orang yang tidak jujur, orang yang tidak memegang integritasnya itu. Makanya Salah satunya ke sana. Rasulullah Ahmad yang sudah menjadi Muhammad itu kan dia harus sidik, amanah, patonah, patuh. Iya. Kalau tidak mempunyai 4 unsur ini, Ya, ya. Ini nanti empat-empatnya itu sebetulnya kalau di ayatnya di Quran suratnya nanti wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Makanya dari kata-kata Allah menjadi dari kata-kata khaliq, khalaqo itu loh. Nanti menjadi makhluk. Setelah menjadi makhluk menjadi akhlak. Ini kan sebetulnya keterkaitan, Mas. Gitu loh. sangat wajib. Ya nyuwun sewu, ini malah nyuwun sewu matur suwun aku diingatkan. Karena Khalik itu sumber dari segala sumber hidup. Khalik akan menciptakan makhluk. Maka untuk menjembatani ini harus ada akhlak. Clear, Mas, di sini ya. Makanya akar katanya berubah pada? Kan tidak. Itu loh. Jadi dari Khalik menjadi makhluk berarti menjembatani antara Khalik dan makhluk untuk mewujudkan sesuatu yang realitas di alam semesta. Karena dikemas di alam semesta harus ada wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Saya tidak lain dan tidak bukan menjadi utusan kenabian dan kerasulan itu untuk memperbaiki akhlak seorang makhluk yang dari penciptaan Khalik itu tadi. Maksudnya gitu loh, Mas. Oke, pemirsa, kita lanjutkan di video berikutnya.